Bab 1212, berlalunya waktu 4. Penatua Yue, Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Jika ingatannya benar, Penatua Yue Kier yang disebutkan seharusnya adalah lelaki tua yang mereka temui pada hari pertama mereka di kamp pelatihan lanjutan. Anran menyebutkan bahwa Penatua Yue telah membantu kedua raja peri sebelumnya. Kemudian, ia pindah dari kota Monsin karena usianya yang sudah tua dan mengambil alih semua yang ada di kamp pelatihan tingkat lanjut. Di kamp pelatihan tingkat lanjut, Penatua Yue mewakili otoritas tertinggi. Ikuti saja aku. Kier tidak berekspresi dan nadanya sangat serius. Baiklah, Shen Yanxiao mengangkat bahu. Apa yang akan terjadi tidak akan pernah bisa dihindari. Penatua Yue mungkin ingin menemuinya karena dia telah tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari. Anran menatap Shen Yanxiao dengan khawatir. Shen Yanxiao menatapnya untuk menenangkan diri sebelum meninggalkan rumah pohon bersama Kier. Setelah mereka meninggalkan rumah pohon, ada banyak elf yang baru saja kembali dari pelatihan di Menara Roh Murni. Mereka semua berada di kelompok yang sama dengan Shen Yanxiao, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka semua tampak seperti telah melihat dinosaurus. Bukankah itu, Yanxiao? Dia tidak mati. Salah satu elf membelalakkan matanya. Dia tidak percaya bahwa dia masih bisa melihat Shen Yanxiao muncul di depan matanya. Bagaimana mungkin? Bukankah dia tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari? Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Semua elf memandang Shen Yanxiao dengan tak percaya. Di dalam hati mereka, Shen Yanxiao sudah mati. Tidak ada peri yang baru memasuki kamp pelatihan lanjutan yang dapat tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari. Belum lagi 10 hari, tak seorang pun di antara mereka yang telah berlatih di Menara Roh Murni selama beberapa hari terakhir mampu melampaui 1 hari. Setengah hari saja sudah tak tertahankan bagi mereka. Apakah aku berkhayal? Para peri tanpa sadar mengusap mata mereka. Mereka merasa sulit untuk menerimanya. Seorang elf tingkat rendah telah berkultivasi di Menara Roh Murni selama 10 hari tanpa masalah. Bagaimana mungkin seorang elf tingkat lanjut yang hanya bisa berkultivasi selama setengah hari di Menara Roh Murni bisa bertahan? Apakah gadis itu benar-benar peri junior? Banyak peri mulai meragukan identitas asli Shen Yanxiao. Memang benar bahwa Shen Yanxiao mengenakan lencana sementara, tetapi, lencana sementara tidak berarti bahwa dia adalah peri tingkat rendah, bukan? Mungkin, dia awalnya adalah peri hitam yang baru saja kehilangan lencananya. Atau mungkin, dia berasal dari kota Monsin. Kemunculan Shen Yanxiao menyebabkan keributan besar di antara para elf dan mereka semua mulai menebak pangkatnya yang sebenarnya. Saat ini, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Shen Yanxiao hanyalah seorang peri tingkat rendah. Lucu sekali. Pernahkah kau melihat peri tingkat rendah yang bisa tinggal di Menara Roh Murni selama 10 hari? Belum lagi 10 hari, dengan sumber kehidupan seorang peri tingkat rendah, dia mungkin tidak akan sanggup bertahan berada di Menara Roh Murni selama 10 menit. Para elf memperhatikan punggung Shen Yanxiao saat dia pergi. Rasa jijik dan penghinaan di mata mereka telah menghilang, digantikan oleh keraguan dan kebingungan yang kuat. Namun, Shen Yanxiao tidak tahu bahwa tindakannya sebelumnya telah membawa dampak buruk bagi para elf yang tidak kuat mental. Apa yang lebih dikhawatirkannya adalah apa yang akan ditanyakan Penatua Yue padanya dan apakah dia akan menemukan identitasnya yang campuran ras. Bab 1213, Penatua Yue, 1. Kier membawa Shen Yanxiao ke aula utama kamp pelatihan lanjutan dan mereka berhenti di depan sebuah pintu yang indah. Penatua Yue ada di dalam. Silakan masuk, Kier berhenti dan berkata kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao melirik Kier dan terkekeh sebelum dia mendorong pintu yang tertutup itu. Di ruangan besar itu, hanya ada jendela besar yang menghadap ke pintu. Di 3 dinding lainnya, ada rak-rak buku besar dengan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapi di dalamnya. Ketika seseorang melihat ke sekeliling, tempat itu tampak seperti perpustakaan. Penatua Yue duduk di belakang meja di depan jendela. Ia mengenakan jubah putih panjang dan duduk di sana dengan tenang sambil memeriksa gulungan di atas meja. Pintu tertutup dan Penatua Yue mendongak. Matanya yang tenang menatap Shen Yanxiao yang berdiri di ruangan itu. Silakan duduk. Tetua Yue berbicara dengan nada lembut yang tak terduga. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Dia telah berhubungan dengan banyak elf di benua Dewa Bulan. Dapat dikatakan bahwa selama kurun waktu ini, dia telah sepenuhnya mengubah pemahamannya tentang elf.
Apa yang disebut kebaikan dan kelembutan tidak terlihat di antara para elf ini. Apa yang dilihatnya adalah para elf yang memiliki kepribadian mirip manusia. Selain penampilan mereka, dia tidak berpikir ada perbedaan antara elf dan manusia. Namun, peri di hadapannya memberinya perasaan yang sama sekali berbeda. Meskipun dia hanya mengucapkan dua kata, itu memberinya perasaan yang berbeda dari peri lainnya. Rasanya seperti angin musim semi yang lembut menerpa pipinya, membuatnya merasa amat tenang. Shen Yanxiao duduk di kursi dan menunggu Penatua Yue berbicara. Ketika Xiao Yu dan yang lainnya merekomendasikanmu kepadaku, aku terkejut. Penatua Yue menatap Shen Yanxiao. Wajahnya yang diterpa cuaca dipenuhi jejak waktu, tetapi matanya sangat ramah. Mengapa mereka membuat pengecualian bagi perician di bawah umur untuk dikirim ke kamp pelatihan lanjutan? Awalnya, saya tidak mengerti. Baik dari segi usia atau pangkat, Anda tidak cocok untuk kamp pelatihan lanjutan. Intensitas pelatihan di sini terlalu tinggi. Bagi peri tingkat rendah, energi di Menara Roh Murni hanya akan menghabiskan sumber kehidupan mereka. Awalnya, aku tidak mau menerimamu. Aku sangat menyesal, tetapi menurutku kamu tidak cocok untuk tempat ini. Baru setelah Xiao Yu dan 5 orang lainnya datang memohon padaku, aku mengizinkanmu masuk. Suara tetua Yue rendah dan dalam, dengan suara serak khas seorang lelaki tua. Nada suaranya juga begitu tenang dan lembut. Shen Yanxiao teringat Shen Feng yang berada di benua cahaya matahari yang tak pernah terbenam. Shen Feng memiliki nada yang sama ketika berbicara dengannya. Dia seperti orang tua yang peduli terhadap keselamatan juniornya. Saya tidak menyangka akan memasuki kamp pelatihan lanjutan. Saya hanya ingin memasuki kamp pelatihan dasar. Shen Yanxiao sedikit santai. Tetua Yue terkekeh. Saya yakin mereka pasti punya alasan untuk mengambil risiko sebesar itu dengan mengirimmu kepadaku. 10 hari yang lalu, Kier memberitahu saya bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi padamu di Menara Roh Murni. Saya meminta para elf untuk mencoba memasuki menara untuk membawamu keluar, tetapi sayangnya, kekuatan hidup di menara itu telah meledak, mencegah mereka masuk. Saya tidak dapat menggunakan begitu banyak nyawa untuk ditukar denganmu. Saya minta maaf, kata Penatua Yue. Shen Yanxiao terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Penatua Yue. Apakah dia mencoba menjelaskan padanya mengapa dia tidak menyelamatkannya? Belum lagi dia adalah seorang elf junior yang dijadikan pengecualian untuk dikirim ke perkemahan pelatihan tingkat lanjut, tidak perlu meminta maaf kepada elf junior. Seperti dia berdasarkan identitas Penatua Yue. Bab 1214, Penatua Yue 2. Namun dia tetap melakukannya. Perasaan ini sangat halus. Selain 2 elf yang ditemuinya di Monsin Trading House, Shen Yanxiao jarang bertemu dengan elf yang sederhana dan jujur. Bahkan Kier memancarkan tingkat jarak tertentu ketika berhadapan dengan kelompok elf ini, tetapi Penatua Yue tidak. Kamu tidak perlu minta maaf. Kepribadian Shen Yanxiao sebenarnya sangat lembut. Jika kamu menghormatinya, dia akan menghormatimu 10 kali lebih banyak. Jika kamu ingin mencari masalah dengannya, dia akan menasihatimu sebaliknya. Sikap tetua Yue yang mudah didekati sangat sesuai dengan selera Shen Yanxiao, jadi dia juga memperlakukannya dengan rasa hormat yang pantas. Penatua Yue berkata, ngomong-ngomong, aku sangat senang kau keluar tanpa cedera. Tapi, aku juga sangat penasaran. Bagaimana kau melakukannya, gadis kecil? Kekuatan di dalam Menara Roh Murni adalah kekuatan hidup yang paling murni. Tidak ada peri yang pernah mampu terus berkultivasi di dalamnya selama lebih dari sehari pada hari pertama mereka memasuki Menara Roh Murni. Bahkan Xiao Yu dan 5 gadis kecil lainnya tidak terkecuali. Ketika mereka berlima memasuki kamp pelatihan lanjutan, bakat mereka sudah berada di puncak. Ketika mereka pertama kali memasuki Menara Roh Murni, mereka hanya bisa berkultivasi di dalam selama setengah hari, tetapi Anda tinggal di dalam selama 10 hari. Anda benar-benar mengejutkan saya. Penatua Yue tidak menyembunyikan keterkejutannya atas tinggalnya Shen Yanxiao di Menara Roh Murni. Shen Yanxiao menyentuh hidungnya, mendengarkan Penatua Yue memanggil Mo Yu dan yang lainnya dengan sebutan, anak kecil, dia merasa itu sangat menghibur. Dia sudah menjadi orang kecil di depan Mo Yu dan yang lainnya. Namun, di depan tetua Yue, bukankah dia akan menjadi orang yang lemah? Meski begitu, Shen Yanxiao cukup terkejut dengan bakat Mo Yu dan yang lainnya. Dia tahu banyak tentang situasi di Menara Roh Murni. Pada hari pertama,
tidak ada elf yang memasuki kamp pelatihan lanjutan pada saat yang sama dengannya yang bisa bertahan setengah hari di dalam. Bahkan Anran, yang bertahan paling lama, hanya bertahan sekitar 1 jam. Baru setelah 10 hari ia bertahan selama 10 jam. Tetapi Moyu dan yang lainnya sebenarnya dapat bertahan selama setengah hari pada hari pertama mereka. Selain dirinya, Moyu dan yang lainnya jauh lebih berbakat daripada elf lainnya. Suasana hati Sen Yanxiao sangat aneh ketika dia memikirkan peri yang cerewet seperti Tang Nasi. Bisakah kau ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya? Tidakkah kau merasa tidak nyaman saat berkultivasi di dalam? Tanya Penatua Yue. Sen Yanxiao berpikir sejenak dan berkata, saya tidak merasa tidak nyaman. Saya benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Sebenarnya, sebelum saya kembali ke asrama, saya pikir saya hanya berada di dalam selama setengah hari. Apa? Penatua Yue menatap Sen Yanxiao dengan heran. Sen Yanxiao berkata, ketika saya berkultivasi, saya hanya memperhatikan pertumbuhan sumber kehidupan saya tanpa memperhatikan perjalanan waktu, jadi saya benar-benar tidak tahu alasannya. Perkataan Sen Yanxiao setengah benar dan setengah salah. Dia tidak memperhatikan waktu, tetapi mengapa dia mampu menyerap begitu banyak kekuatan dan tidak menghancurkan dirinya sendiri? Itu mungkin ada hubungannya dengan segel di tubuhnya. Pada titik ini, Sen Yanxiao tidak akan mengatakannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Menyaksikan pertumbuhan sumber kehidupanmu. Tetua Yue tercengang lagi. Dia adalah peri dan tentu saja dia tahu tentang pertumbuhan sumber kehidupan seseorang. Tetapi, dapatkah benda ini terlihat? Dari lahir sampai mati, sumber kehidupan para elf terus tumbuh, dari benih menjadi pohon besar, lalu layu. Namun semua ini terjadi selama ratusan tahun dalam rentang hidup seorang elf. Bab 1215, Penatua Yue 3. Semua ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun, Sen Yanxiao berkata bahwa dia kehilangan jejak waktu karena dia sedang melihat pertumbuhan sumber kehidupannya. Penatua Yue tidak meragukan kredibilitas kata-kata Sen Yanxiao. Dia hanya sangat terkejut mengetahui apa yang telah dilihat Sen Yanxiao. Yanxiao, jika kamu bersedia, bisakah kamu melakukan tes level sekarang? Tanya Penatua Yue. Tentu, Sen Yanxiao sangat kooperatif. Dia juga ingin tahu seberapa tinggi levelnya saat ini. Penatua Yue berdiri, mengeluarkan bola kristal seukuran telapak tangan dari lemari, dan meletakkannya di atas meja. Letakkan tanganmu di sana, kata Penatua Yue. Itu bukan cairan uji. Sen Yanxiao selalu menggunakan cairan uji. Ini adalah pertama kalinya dia melihat produk uji berbentuk bola kristal, dia merasa sangat tertarik. Penatua Yue tersenyum dan berkata, stabilitas cairan uji sangat buruk. Saya mendengar dari Xiao Yu dan yang lainnya bahwa level Anda tidak stabil, jadi saya akan menggunakan ini untuk menguji Anda sekali. Saya hanya ingin melihat hasil tes utama Anda. Penatua Yue tahu bahwa level Sen Yanxiao akan meningkat selama pengujian, tetapi level tes utama relatif lebih akurat. Peningkatan berikutnya berarti bahwa Sen Yanxiao dapat sementara menembus ke level tertentu pada waktu tertentu karena tidak stabil. Baiklah, Sen Yanxiao mengangkat bahu, berdiri, dan berjalan mendekat. Tanpa berkata apa-apa, dia meletakkan tangannya di atas bola kristal. Kabut segera terbentuk di bola kristal transparan itu, bagaikan nebula yang mengembun di bola kristal bening. Nebula itu berangsur-angsur berkumpul, dan warna merah mulai menyebar dari nebula. Penatua Yue menatap perubahan pada bola kristal, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamu sudah maju. Sen Yanxiao mengerjapkan matanya. Dia ingat bahwa sebelum memasuki kamp pelatihan lanjutan, ketika dia menguji Mo Yu dan Mo Feng, dia adalah peri kuning. Namun kini, dia tampak telah naik ke tingkat peri merah. 10 hari, kamu hanya menggunakan 10 hari untuk maju dari peri kuning ke peri merah. Anak kecil, kamu adalah satu dari 3 peri yang pernah kulihat yang maju secepat ini. Mata tetua Yue berkilat karena keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Alasan mengapa elf tingkat rendah disebut elf tingkat rendah bukan hanya karena sumber kehidupan mereka lemah, tetapi juga karena penyerapan kekuatan hidup mereka terlalu lambat. Bahkan jika mereka diberi kekuatan hidup yang sama dengan yang disediakan oleh kota-kota tingkat hitam, mereka tidak akan dapat berkembang dalam waktu singkat, jadi akhirnya para elf mengadopsi hukum survival of the fittest. Dalam arti sebenarnya, peri tingkat tinggi dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan kecepatan dan tingkat penyerapannya.
Meskipun Shen Yanxiao masih peri merah dan hanya bisa dianggap sebagai peri tingkat menengah, dalam hal bakat, dia telah melampaui semua peri di kota-kota tingkat hitam. Dia tidak diragukan lagi adalah peri tingkat tinggi. Anak kecil, ku dengar kau sedang bersiap untuk bergabung dengan Silver Moon Guard di masa depan. Yue Lao berusaha keras untuk menahan kegembiraan di hatinya dan menatap Shen Yanxiao sambil tersenyum. Ya, dia akan pergi kemanapun pohon kehidupan berada. Ini adalah tujuan Shen Yanxiao yang tidak pernah berubah. Bagus sekali. Aku yakin dengan bakatmu, kau pasti bisa masuk ke Silver Moon Guard dalam waktu setengah tahun. Aku menantikan hari itu. Penatua Yue tidak pelit dengan harapannya. Sudah bertahun-tahun sejak dia bertemu dengan peri yang berbakat seperti itu. Bab 1216, Penatua Yue 4. Terima kasih. Shen Yanxiao merasa aneh. Dia datang dengan sikap keras, tetapi Penatua Yue tidak hanya tidak mempersulitnya, dia bahkan memujinya dengan segala cara tanpa rasa kepalsuan. Karakter Penatua Yue sekali lagi menumbangkan pandangan Shen Yanxiao terhadap para elf. Penatua Yue tersenyum dan berkata, seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Jika kau bisa masuk ke dalam Silver Moon Guard, mungkin. Penatua Yue tiba-tiba menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan segera menyela dirinya sendiri. Apa yang mungkin terjadi jika dia memasuki Silver Moon Guard? Shen Yanxiao tidak bisa tidak memikirkan kata-kata Elder Yue. Dia samar-samar merasa bahwa kata-kata Elder Yue berikutnya sangat penting. Sayangnya, Penatua Yue tidak lagi bersedia membicarakan topik ini, jadi Shen Yanxiao berhenti bertanya. Anak kecil, kamu tidak punya suku, kan? Tanya Penatua Yue. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa dia takut diselidiki. Di benua Dewa Bulan, bahkan elf Qian yang paling tidak mencolok pun akan memiliki suku mereka sendiri, tetapi Shen Yanxiao tidak. Moyu dan yang lainnya pernah bertanya kepadanya tentang hal ini sebelumnya, tetapi dia hanya mengabaikannya. Ya, jawab Shen Yanxiao. Apakah orang tuamu tidak memberitahumu suku mana yang menjadi asal keluargamu? Penatua Yue tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bagaimana mungkin anak kecil yang berbakat seperti itu terkubur di kota kecil tingkat Qian? Para elf melekatkan diri pada suku tersebut. Selain memperoleh persediaan, mereka juga dapat menggunakan sumber daya suku mereka untuk meningkatkan sumber kehidupan mereka. Setiap suku bertanggung jawab atas anggotanya masing-masing. Dengan elf yang berbakat, mereka akan menyediakan kondisi kultivasi terbaik untuk membantu para elf dalam kemajuan mereka. Dengan bakat Shen Yanxiao, tidak peduli di suku mana dia ditempatkan, dia tidak akan berakhir seperti ini. Karena tidak ada yang peduli padanya, dia hanya bisa mengandalkan memasuki kamp pelatihan untuk meningkatkan sumber kehidupannya. Aku, belum pernah melihat orang tuaku. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada sangat kecewa. Dia tidak berbohong. Dia tidak pernah bertemu orang tuanya. Dia selalu menduga bahwa orang tuanya tidak meninggal dan mungkin berada di benua Dewa Bulan. Dia terus mencari kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Akan tetapi, kata-kata Shen Yanxiao dan nada bicaranya saat mengatakannya membuat Penatua Yue menafsirkannya dengan cara lain. Umur elf sangat panjang, dan elf yang layak untuk melahirkan generasi berikutnya tidak akan terlalu tua. Benua Dewa Bulan sangat damai, tidak pernah terjadi perang selama ratusan tahun. Tidak mungkin ada elf yang akan mati. Shen Yanxiao belum pernah melihat orang tuanya. Dalam benak tetua Yue, hanya ada satu kemungkinan. Dia ditinggalkan. Memikirkan hal ini, Penatua Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menatap Shen Yanxiao dengan simpati. Mungkin mereka juga memiliki kesulitan mereka sendiri, kata Penatua Yue. Shen Yanxiao sedikit terkejut. Apakah tetua Yue benar-benar mengira dia telah ditelantarkan? Mengapa dia tidak curiga bahwa orang tuanya telah pergi? Spekulasi semacam ini sangat aneh, terutama bagi para elf. Dengan sifat elf, mustahil bagi mereka untuk menelantarkan anak-anak mereka sendiri. Tetapi mengapa tetua Yue memiliki dugaan seperti itu? Shen Yanxiao semakin bingung. Seperti apa sebenarnya para elf itu? Baik, jujur, atau apakah mereka seperti manusia dengan sisi gelap yang sama? Penatua Yue menghela napas, merasa penghiburannya tidak ada gunanya. Ia menatap Shen Yanxiao. Ia masih sangat muda dan berbakat, tetapi ia tidak memiliki suku yang bisa diandalkan. Sungguh disayangkan. Penatua Yue menatap Shen Yanxiao dan bertanya dengan serius. Anak kecil, apakah kamu bersedia bergabung dengan sukuku?
Bab 1217, Penatua Yue, 5. Apa? Shen Yanxiao tertegun sejenak. Dia benar-benar tidak menyangka Penatua Yue akan merekrutnya. Penatua Yue tersenyum dan berkata, dengan dukungan suku, kamu akan hidup lebih nyaman. Selain itu, jika kamu ingin memasuki pengawal bulan perak, kamu harus memiliki suku yang melindungimu dari belakang. Apa yang dibutuhkan pengawal Silver Moon adalah para elf yang kuat, dan apakah para elf yang kuat itu akan mematuhi mereka atau tidak juga membutuhkan sejumlah alat tawar-menawar. Inilah kekuatan suatu suku. Shen Yanxiao baru saja mengetahui fakta ini. Jika dia ingin bergabung dengan Silver Moon Guard, dia harus bergabung dengan suku itu, tetapi Shen Yanxiao sudah memikirkannya. Jika dia bisa lolos seleksi pengawal bulan perak, dia pasti akan pergi ke suku cahaya bulan di bulan berikutnya untuk mencari orang tuanya. Jika dia bergabung dengan suku tetua Yue sekarang, maka di masa depan. Shen Yanxiao menunjukkan sedikit keraguan. Menjadi anggota Silver Moon Guard adalah tujuan utamanya, tetapi dia juga berharap untuk kembali ke keluarga ibunya dan membantu mereka memulihkan kejayaan mereka sebelumnya. Penatua Yue tampaknya melihat keraguan Shen Yanxiao. Dia membuka mulutnya dan berkata, jangan khawatir. Jika kamu menemukan suku orang tuamu di masa depan dan mereka bersedia menerimamu, kamu dapat pergi sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Dia hanya tidak ingin anak ini tidak dapat memasuki pengawal bulan perak karena dia tidak memiliki suku. Di kota Monsin, mereka membutuhkan peri seperti Shen Yanxiao. Elder Yue dapat dikatakan telah memberikan kondisi terbaik. Jadi, Shen Yanxiao tidak punya alasan untuk menolak. Terima kasih, Tetua Yue. Saya bersedia bergabung. Shen Yanxiao tersenyum dan membuka mulutnya. Dia juga merasa lebih bersyukur kepada Tetua Yue di dalam hatinya. Penatua Yue terkekeh dan mengeluarkan lencana perak dari laci meja. Lencana itu sangat mirip dengan lencana suku Monsin, kecuali ada pentagram kecil di atas bulan baru. Ingat, mulai sekarang kamu adalah anggota suku cahaya bulan. Penatua Yue melemparkan lencana suku kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menangkapnya dengan kuat dan segera menggantungkannya di dadanya. Suku cahaya bulan. Kedengarannya sangat mirip dengan Monsin Tribe. Di masa depan, kamu harus berprestasi baik di kamp pelatihan. Aku menantikan hari ketika kamu bergabung dengan pengawal bulan perak, kata Penatua Yue. Aku akan bekerja keras. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya dengan tegas, bukan untuk hal lain, tetapi hanya agar dia membuka segelnya sehari lebih awal sehingga dia bisa kembali ke benua cemerlang lebih cepat. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Saat kamu keluar, panggil Kier. Aku punya sesuatu untuk dikatakan padanya, kata Penatua Yue sambil tersenyum. Setelah Shen Yanxiao mengucapkan terima kasih kepada Tetua Yue, dia bangkit dan pergi. Berjalan keluar dari pintu kamar, Kier, yang telah menunggu di luar pintu, menatap Shen Yanxiao. Namun, ketika dia melihat lencana cahaya bulan di dada Shen Yanxiao, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Penatua Yue ingin kamu masuk. Shen Yanxiao membuka mulutnya dengan samar. Kier sedikit mengernyit dan ragu sejenak sebelum masuk. Shen Yanxiao meninggalkan aula utama. Perjalanan ini tidak hanya tidak menyusahkannya, tetapi malah memberinya banyak manfaat. Shen Yanxiao bukanlah orang yang dingin. Bagi Mo Yu dan Tetua Yue, apapun tujuan mereka membantunya, dia sudah mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Di masa depan, jika ada kesempatan, dia pasti akan membalas kebaikan mereka. Untuk saat ini, Shen Yanxiao melengkungkan bibirnya dan menginjak cahaya bulan sambil bersenandung pelan sambil berjalan menuju ke arah asrama. Bab 1218, Penatua Yue, 6. Di dalam ruangan, Kier berdiri di depan Tetua Yue, matanya penuh keraguan. Penatua Yue, mengapa Anda membiarkan Yanxiao bergabung dengan suku cahaya bulan? Kier tidak dapat mengerti mengapa Penatua Yue melakukan ini. Shen Yanxiao mungkin tidak tahu apa yang diwakili oleh suku cahaya bulan, tetapi Kier sangat jelas tentang apa artinya. Suku cahaya bulan dulunya adalah suku tertinggi yang membantu Raja Peri generasi pertama. Leluhur mereka telah berpartisipasi dalam perang antara dewa dan iblis. Di antara para peri, suku cahaya bulan dulunya adalah kebanggaan tertinggi para peri. Tak terhitung banyaknya peri kuat dan pahlawan pemberani lahir di suku cahaya bulan. Meskipun suku cahaya bulan tidak lagi berada pada puncak kejayaannya setelah bertahun-tahun, suku itu sudah menjadi suku yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat di hati banyak peri.
Shen Yanxiao hanyalah peri tingkat rendah yang tidak diketahui asal-usulnya. Bahkan jika kecelakaan terjadi padanya di Menara Roh Murni, Penatua Yue seharusnya tidak. Tetua Yue duduk di kursi dan menatap Kier yang marah, mendesah pelan dalam hatinya. Sejak kapan para elf lupa untuk bersikap tenang? Terlalu banyak emosi yang muncul di hati mereka. Jika saat itu, Kier tidak akan mengajukan pertanyaan kasar seperti itu. Si kecil itu sangat berbakat. Peri seperti itu tidak boleh dikubur dalam debu. Selain itu, saat ini jumlah peri di suku cahaya bulan terlalu sedikit. Jika ada lebih banyak darah segar, pemimpinnya pasti akan senang, kata Penatua Yue dengan lembut. Kier masih tidak bisa mengerti. Penatua Yue, maafkan aku karena terus terang, tetapi latar belakang Yanxiao tidak diketahui. Kami tidak pernah mengetahui latar belakangnya yang sebenarnya. Tidak ada suku, dan kami bahkan tidak dapat mengetahui tentang orang tuanya. Mengundang peri seperti itu ke dalam suku tidaklah aman. Kelahiran seorang peri adalah hal yang sangat penting di dunia peri, karena seorang anak yang lahir dari peri tingkat tinggi akan memiliki bakat yang jauh lebih tinggi daripada peri biasa lainnya. Jadi apa? Bagiku, mata anak itu sangat jernih, dan aku tidak bisa merasakan perasaan keruh di dalamnya. Kier, apakah kamu memiliki prasangka terhadap anak itu? Penatua Yue merasa bahwa Kier memiliki terlalu banyak prasangka terhadap Shen Yanxiao, ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Kier sedikit mengernyit dan menundukkan kepalanya. Kier tidak akan berani. Aku hanya berharap suku pahlawan akan menjaga kemurniannya. Penatua Yue tertawa dan berkata, suku pahlawan. Itu hanyalah suku cahaya bulan, tidak berbeda dengan suku lainnya. Para elf yang tersisa dari suku cahaya bulan dapat dihitung dengan satu tangan. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir setelah 1000 tahun lagi, mereka akan benar-benar menghilang. Jejak kesepian melintas di mata Tetua Yue. Tidak seorang pun ingin suku mereka lenyap dalam sungai sejarah yang panjang. Hanya saja kesuburan para elf mulai melemah setelah pertempuran antara dewa dan iblis. Sekarang, di antara 10 pasang-pasangan elf, setidaknya 6 pasang tidak dapat melahirkan kehidupan baru. Para peri mulai bergerak menuju masa depan yang mengerikan. Penatua Yue sangat khawatir. Dia khawatir para elf akan benar-benar menghilang dari dunia ini dalam waktu dekat dan menjadi legenda selamanya. Penatua Yue, suara Kier terdengar sedih. Situasi suku cahaya bulan memang tidak optimis. Sejak nenek moyang mereka yang selamat dari perang dewa dan iblis, jumlah elf di suku cahaya bulan semakin sedikit. Entah mengapa, tingkat kesuburan elf di suku cahaya bulan sangat rendah. Dalam ribuan tahun berikutnya, hanya tersisa 7 elf di suku yang dulunya memiliki lebih dari 10.000 elf. Selain itu, tidak ada satupun dari mereka yang masih muda. Bab 1219, Suku Cahaya Bulan 1. Mereka sudah melewati usia reproduksi. Jika tidak ada yang berubah, suku cahaya bulan akan segera mencapai akhir. Hal ini tidak hanya terjadi pada suku cahaya bulan, tetapi juga suku-suku lainnya. Namun setidaknya, masih ada beberapa bayi baru lahir yang lahir di suku-suku tersebut. Baiklah, tidak perlu mengatakan hal-hal ini. Aku mengizinkanmu masuk karena aku berharap kamu dapat mengamati pertumbuhan Yanxiao lebih banyak di masa depan. Aku telah melihat catatan yang kamu serahkan sebelumnya. Anak ini sangat teliti dan memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai hal. Dia tidak sekasar elf lainnya. Kier, meskipun kamu memiliki beberapa prasangka terhadap Yanxiao, penilaianmu tentangnya sangat tulus. Aku harap kamu dapat memperbaiki sudut pandangmu. Dia adalah anak yang baik. Tetua Yue menatap Kier. Kier dulunya adalah elf yang sangat luar biasa, dan dialah yang membesarkannya, karena itu dia memahami karakter Kier. Perubahan Kier baru-baru ini hanya terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Ya, Kier tahu. Kier mengangguk dan mulai berpikir apakah dia harus melakukan apa yang dikatakan Tetua Yue. Kamu bisa kembali dulu. Kirimkan catatan kesehatan anak perempuan itu setiap bulan. Kalau begitu, aku pamit dulu. Kier bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan ruangan, seberkas cahaya yang tidak bersahabat muncul di matanya. Suku pahlawan tidak akan pernah membiarkan peri yang tidak murni menodainya. Penatua Yue pasti mengundang Shen Yanxiao untuk bergabung karena penampilan Shen Yanxiao sebelumnya di Menara Roh Murni, jadi jika penampilan Shen Yanxiao di masa mendatang tidak begitu luar biasa. Wajah tampan Kier menyunggingkan senyum jahat dan jejak kekejaman terpancar di matanya.
Ekspresi seperti itu jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang peri. Sen Yanxiao beristirahat dengan baik di asrama malam itu. Pagi-pagi sekali, dia terbangun di bawah tatapan mata yang menyala-nyala. Ketika Sen Yanxiao membuka matanya, dia melihat wajah tampan Anran membesar di depan matanya. Tanpa ragu, dia langsung duduk dan menamparkan kepala Anran. Apa yang sedang kamu lakukan? Sen Yanxiao tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh sulit untuk menerima pemandangan seperti itu saat dia bangun pagi-pagi sekali. Bahkan jika Anran adalah pria yang tampan, dia tidak terkecuali. Anran mengusap kepalanya dan menatap Sen Yanxiao dengan penuh rasa minta maaf. Aku hanya takut kamu tidak akan bangun. Petik 2. Sen Yanxiao menghela nafas. Anran mungkin melakukan ini karena dia takut dia akan mengalami beberapa efek samping karena berada di Menara Roh Murni terlalu lama. Itu hanya cara dia mengungkapkannya, agak terlalu bodoh. Sen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera bangkit dan berganti pakaian. Tentu saja, ketika dia berganti pakaian, Anran dengan sadar berlari ke pintu. Setelah berganti pakaian, Sen Yanxiao keluar dari rumah pohon. Anran menoleh dan menatapnya, tetapi dia langsung ketakutan. Kau, Anran mengulurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk ke lencana cahaya bulan di dada Sen Yanxiao. Matanya membelalak. Kapan kamu bergabung dengan suku cahaya bulan? Anran bertanya dengan penuh semangat. Sen Yanxiao sedikit mengernyit, kemarin. Anran tertegun. Dia ingat bahwa setelah Sen Yanxiao keluar dari Menara Roh Murni kemarin, dia dipanggil oleh Kier. Tidak, lebih tepatnya, dia dipanggil pergi oleh Tetua Yue. Mungkinkah, apakah Tetua Yue mengundangmu masuk? Tanya Anran. Ya, Sen Yanxiao melirik Anran, yang begitu gembira hingga hampir pingsan. Dia tidak bisa mengerti, itu hanya lencana suku. Apakah Anran perlu bereaksi sebesar itu? Ya Tuhan, Anran tidak bisa tetap tenang lagi. Yan Xiao, kamu benar-benar, sungguh suatu kehormatan. Bab 1220, Suku Cahaya Bulan 2. Tenanglah, Sen Yanxiao mengusap alisnya. Reaksi Anran terlalu mengerikan. Aku sama sekali tidak tenang. Tahukah kau bahwa suku Cahaya Bulan adalah suku pahlawan di hati semua elf? Banyak elf yang pernah kita dengar dalam legenda berasal dari suku Cahaya Bulan, seperti... Anran mulai berbicara tentang berbagai elf kuat dari suku Cahaya Bulan. Sayangnya, Sen Yanxiao belum pernah mendengar satupun dari mereka. Sen Yanxiao tidak berdaya. Dia menyeret Anran yang masih bersemangat ke arah Menara Roh Murni. Karena dia sudah keluar dari Menara Roh Murni kemarin, Kier telah memberitahu semua elf pagi ini untuk kembali ke Menara Roh Murni yang asli untuk berkultivasi. Sen Yanxiao dan Anran tidak datang lebih awal. Di luar pintu masuk Menara Roh Murni, sudah ada banyak peri yang berdiri menunggu. Sen Yanxiao sudah siap untuk tersapu oleh semua jenis tatapan jahat, tetapi ketika dia muncul di hadapan sekelompok elf ini, dia masih merasa bahwa dia masih terlalu naif. Reaksi pertama para elf setelah melihat Sen Yanxiao bukanlah memperlihatkan ekspresi jijik, melainkan tatapan penuh spekulasi dan keraguan. Benar-benar Yanxiao, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Berita tentang kemunculan Sen Yanxiao kemarin telah menyebar ke semua elf, tetapi ketika mereka benar-benar melihat Sen Yanxiao secara langsung, mereka masih merasa bahwa itu sangat tidak masuk akal. Sungguh tidak bisa dipercaya. Para elf menatap Sen Yanxiao dari atas ke bawah dengan tatapan penuh selidik. Akan tetapi, saat mereka melihat lencana cahaya bulan di dada Sen Yanxiao, Menara Roh Murni tiba-tiba mengeluarkan suara terkesiap. Lambang suku cahaya bulan. Tidak mungkin, Yanxiao adalah peri dari suku cahaya bulan. Sambil berteriak kaget, rahang para peri itu ternganga. Berita bahwa Sen Yanxiao adalah peri dari suku cahaya bulan bahkan lebih mengejutkan daripada kelangsungan hidupnya di Menara Roh Murni. Bagaimana ini mungkin? Kelompok elf itu tidak bisa lagi tetap tenang. Tidak heran kekuatannya begitu kuat. Ternyata, dia adalah peri dari suku cahaya bulan. Kalau begitu, mengapa dia tidak memakai lencana sukunya sebelumnya? Mungkin dia ingin tetap bersikap rendah hati. Seperti yang diharapkan dari para elf suku cahaya bulan, cara mereka melakukan sesuatu sangat sederhana. Aku masih bertanya-tanya bagaimana seorang elf tingkat rendah bisa tinggal di Menara Roh Murni begitu lama. Jika itu suku cahaya bulan, itu masuk akal. Selama beberapa saat,
Para elf berbincang di antara mereka sendiri dan secara otomatis muncul dengan gambaran cemerlang dan tinggi untuk Shen Yanxiao. Shen Yanxiao tidak pernah bermimpi bahwa hanya karena lencana suku, dia akan menyebabkan perubahan drastis dalam pikiran para elf. Yanxiao, halo, aku Suiling. Seorang elf tiba-tiba berjalan di depan Shen Yanxiao, mengulurkan tangannya dengan anggun, dan tersenyum ramah. Shen Yanxiao menatap ragu pada peri yang tiba-tiba menunjukkan niat baik padanya. Dia terlalu malas untuk mengulurkan tangannya sehingga dia dengan acuh tak acuh berkata, "Halo." Suiling, yang tidak menerima tanggapan ramah dari Shen Yanxiao, tidak kecewa. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Saya merasa sangat terhormat bisa berlatih dengan peri dari suku Cahaya Bulan. Namun, sebagai anggota suku dengan peringkat tertinggi, saya ingin menasihati Anda, Yanxiao, untuk tidak terlalu dekat dengan para pengkhianat suku Cahaya Bulan. Ini tidak baik untuk Anda dan suku Cahaya Bulan." Perubahan sikap terhadap Shen Yanxiao tidak mengubah prasangka para elf terhadap Anran. Sebelumnya, karena keberadaan Shen Yanxiao, seorang elf dengan identitas yang tidak diketahui, tidak banyak elf yang menargetkan Anran. Namun, sekarang, situasinya sangat berbeda. Bab 1221, Pengkhianatan Masa Lalu, 1. Shen Yanxiao telah berubah dari peri tingkat rendah dengan asal-usul yang tidak diketahui menjadi seorang pahlawan. Peri seperti itu tidak seharusnya dikaitkan dengan pengkhianat suku Monsin. Suiling memiliki ekspresi, "Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri." Ekspresi Anran langsung berubah. Tangannya yang tergantung di sampingnya mengepal. Pada akhirnya, dia hanya menundukkan kepala dan menggigit bibirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shen Yanxiao sedikit mengernyit. "Dengan siapa aku bergaul, apa hubungannya denganmu?" Shen Yanxiao bertanya dengan tidak sopan. Suiling sedikit tertegun. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan menjawab seperti ini, dan ini menyebabkan ekspresinya agak tidak wajar. "Yanxiao, kamu masih terlalu muda, masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. Jangan berpikir bahwa semua elf itu baik. Para elf dari suku Monsin berkolusi dengan manusia dan melakukan kesalahan besar di kota Monsin. Mereka diturunkan pangkatnya oleh Raja Elf dan diusir dari kota tingkat hitam. Semua elf tahu tentang ini. Mereka mengkhianati Raja Elf dan bergabung dengan manusia. Bersama pengkhianat seperti itu hanya akan mempermalukan reputasi suku Moonlightmu." Suiling mengira Shen Yanxiao tidak tahu tentang masalah suku Monsin. Mungkin karena usianya yang masih muda, dia akan berjalan bersama Anran, jadi dia, baik hati, mengingatkannya. Perkataan Suiling bagaikan bilah pisau tajam, menusuk hati Anran tanpa ampun. Tangan Anran yang terkepal sudah sedikit gemetar. "Bersekongkol dengan manusia, membuat kesalahan besar di kota Monsin. Apa maksudmu?" Shen Yanxiao selalu tahu bahwa suku Monsin dihukum, tetapi dia tidak tahu alasannya. Suiling tertawa pelan, tampaknya sudah menduga jawaban ini. "Yanxiao, kamu benar-benar tidak tahu. Ini adalah skandal besar bagi para elf. Pemimpin suku Monsin sebelumnya berselingkuh dengan seorang manusia dan melahirkan seorang anak. Namun, anak itu lahir dengan penampilan seorang elf, jadi para elf dari suku Monsin menyembunyikan masalah ini. Mereka tidak hanya menyembunyikan fakta bahwa anak itu adalah ras campuran, mereka bahkan tanpa malu-malu mengirimnya ke Raja Elf untuk menjadi saintes yang menjaga pohon kehidupan. Tepat ketika Raja Elf hendak membentuk aliansi dengan saintes, mereka menemukan bahwa saintes sebenarnya adalah ras campuran dengan darah manusia. Suku Monsin berbohong kepada Raja Elf, jadi kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan. Namun, Raja Elf toleran dan memaafkan mereka. Dia hanya mengusir ras campuran dari benua Dewa Bulan. Perkataan Suiling membuat darah di wajah Anran memudar. Jelas bahwa semua yang dikatakannya adalah kebenaran. Di antara para elf, elf wanita dengan peringkat tertinggi akan dipilih dari suku-suku dengan peringkat tertinggi untuk dikirim ke kota Monsin untuk melindungi pohon kehidupan. Mitra setiap Raja Elf juga akan dipilih dari para wanita suci ini. Dapat dikatakan bahwa di dunia peri, selain Raja Peri, status gadis suci yang menjaga pohon kehidupan merupakan yang tertinggi. Namun, gadis suci yang agung dan perkasa ini sebenarnya berdarah campuran. Orang bisa membayangkan betapa tidak masuk akalnya hal ini bagi para elf. Suiling mencibir dan menatap Anran. "Masalah ini seharusnya berakhir di sini, tetapi aku tidak menyangka bahwa beberapa tahun yang lalu,
orang berdarah campuran itu tiba-tiba kembali ke benua Dewa Bulan dan menyelinap ke kota Monsin bersama seorang manusia tanpa ada yang menyadarinya. Itu menyebabkan keributan besar di kota Monsin dan hampir melukai pohon kehidupan. Semua ini dilakukan dengan bantuan suku Monsin. Apakah menurutmu peri seperti ini yang berkolusi dengan manusia adalah sesuatu yang baik? Mereka hanyalah pengkhianat bagi para peri. Bab 1222, Pengkhianatan Masa Lalu 2. Ketika Suiling berbicara, tatapan matanya tertuju pada Anran, seakan ingin segera mencabik-cabik peri di depannya ini menjadi beberapa bagian. Sen Yanxiao terkejut dengan kata-kata Suiling. Semua ini hanyalah masa lalu di telinga orang lain, tetapi baginya, itu sama sekali berbeda. Wanita suci Bibrida itu, kalau bukan kecelakaan, pasti ibunya, Wen Ya yang mengalaminya. Dia selalu mengira bahwa ibunya hanyalah seorang peri biasa ketika dia berada di benua Dewa Bulan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Wen Ya benar-benar memiliki identitas seorang wanita suci. Dan dia hampir menikahi Raja Peri. Namun, apa yang dikatakan Suiling setelah itu membuat Sen Yanxiao diam-diam terkejut. Wen Ya kembali ke benua Dewa Bulan beberapa tahun lalu dengan seorang manusia. Lalu, mungkinkah manusia itu adalah ayahnya, Sen Yu? Itu, campuran dan manusia, apa yang terjadi setelah itu? Sen Yanxiao menahan kegembiraan di hatinya dan berpura-pura tenang saat dia bertanya. Suiling memandang keterkejutan Sen Yanxiao dengan puas. Mengetahui bahwa kata-katanya efektif, dia tidak percaya bahwa setelah mengetahui skandal suku Cahaya Bulan, Sen Yanxiao, sebagai anggota suku Cahaya Bulan, masih bisa bergaul dengan Anran. Raja Peri itu penyayang. Dia tidak membunuh mereka, tetapi memenjarakan mereka di kota Monsin selamanya. Pada saat yang sama, dia mengusir suku Monsin dari kota mereka. Nada bicara Suiling penuh penyesalan, seolah-olah hukuman Raja Peri terlalu ringan. Jika dia membasmi ras campuran, manusia, dan seluruh suku Monsin, maka itu akan hebat. Sen Yanxiao menyipitkan matanya. Tampaknya orang tuanya benar-benar tidak meninggal. Mereka seharusnya dipenjara di kota Monsin sekarang. Namun, dia tidak mengerti bagaimana Wen Ya dan Sen Yu bisa lolos dari penganiayaan Sen Duan di masa lalu. Sebelum Sen Duan meninggal, dia dengan jelas mengatakan bahwa dia telah membunuh Wen Ya dan Sen Yu, tetapi semua informasi yang diterima Sen Yanxiao sekarang mengarah pada kemungkinan bahwa mereka masih hidup. Terlebih lagi, mengapa Wen Ya dan Sen Yu tidak langsung kembali ke keluarga burung Vermilion untuk mengungkap konspirasi Sen Duan? Mengapa mereka kembali ke benua Dewa Bulan beberapa tahun kemudian dan mengambil risiko memasuki kota Cahaya Bulan? Serangkaian pertanyaan muncul di benak Sen Yanxiao. Keinginannya untuk bertemu orang tuanya dan mencari tahu kebenaran tahun itu semakin besar. Keheningan Sen Yanxiao membuat Suiling dan para elf lainnya tertawa. Ya, bagaimana mungkin seorang peri dari suku pahlawan bisa bersahabat dengan suku pengkhianat? Mereka menatap tajam ke arah Anran yang berwajah pucat, menunggu untuk mengagumi adegan pengkhianat ini yang dikucilkan oleh semua elf. Pada saat itu, mereka semua tampak kejam dan tak kenal ampun. Hati Anran tenggelam ke dasar jurang. Dia tidak berani menatap Sen Yanxiao. Dia takut jika dia mendongak, dia akan melihat rasa jijik dan benci yang sudah dikenalnya. Sen Yanxiao adalah satu-satunya peri yang pernah berhubungan dengannya dalam waktu yang lama, satu-satunya yang tidak membeda-bedakannya. Dia bahkan mengajarinya cara berkultivasi di Menara Roh Murni. Keramahan yang telah lama ditunggu-tunggu membuat Anran merasa sedikit hangat di hatinya. Dia sangat takut bahwa di hadapan kebenaran yang memalukan ini, Sen Yanxiao akan membencinya dan membencinya seperti para elf lainnya. Dia tidak takut dikucilkan oleh para elf yang tidak dikenalnya, tetapi dalam benaknya, dia sudah menganggap Sen Yanxiao sebagai seorang teman. Dibenci oleh para elf yang dia sayangi, perasaan itu menutup hatinya, semua kata-kata dingin tak mampu menyakitinya, namun jika sahabat di hatinya membencinya. Ini adalah sesuatu yang tak berani Anran bayangkan. Yanxiao, menjauhlah dari pengkhianat itu dan tinggallah bersama kami. Kami adalah orang yang sama. Suiling tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Sen Yanxiao lagi. Kali ini, matanya penuh percaya diri. Bab 1223, Pengkhianatan Masa Lalu 3. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi. Semua elf mengalihkan pandangan mereka ke Sen Yanxiao. Mereka menunggu Sen Yanxiao untuk sadar dan menjauh dari para pengkhianat.
Shen Yanxiao menatap Suiling dan kemudian Anran. Bibir merahnya tiba-tiba membentuk senyum yang indah. Tidak, kita tidak sama. Senyuman seperti bunga mengembang di bibir Shen Yanxiao. Dia melangkah ke sisi Anran dan mengulurkan tangannya untuk menggenggam erat tangan Anran yang terkepal. Anran dan aku sama. Apa? Suiling membelalakkan matanya dan menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Dia sudah menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh suku Monsin dengan sangat rinci. Bagaimana mungkin Shen Yanxiao masih memilih untuk berdiri di pihak Anran? Anran tiba-tiba mendongak dan menatap Shen Yanxiao dengan heran. Di mata hijau jernih itu, dia tidak melihat kebencian yang dia bayangkan, tetapi senyum yang sama dengan tanda-tanda ketulusan yang sejelas siang hari. Jika kamu sudah selesai bicara, maka itu sudah cukup. Kurasa aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Menurutku Anran sangat bagus. Mengenai hal lainnya, kamu tidak perlu khawatir. Shen Yanxiao tersenyum sangat tipis, seolah-olah lobi Suiling sebelumnya hanyalah lelucon di matanya. Kau benar-benar menolak untuk menyadari kesalahanmu. Kau masih ingin bersama pengkhianat ini. Suiling menatap Shen Yanxiao dengan kaget. Ia tidak percaya bahwa masih ada elf yang berdiri di pihak suku Monsin di dunia ini. Pengkhianat. Shen Yanxiao mengangkat alisnya sedikit. Mengapa aku tidak berpikir begitu? Suku Monsin membantu ras campuran dan manusia memasuki kota Monsin. Ini jelas. Suiling masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera disela oleh Shen Yanxiao. Sudah cukup banyak yang kau katakan. Aku mendengarnya dengan sangat jelas. Tidak peduli apa yang dilakukan ras campuran itu dengan manusia itu, atau rumor buruk apapun yang kau dengar tentang suku Monsin, aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Dibandingkan denganmu, seorang elf yang hanya tahu cara bergosip di depan orang-orang, Anran yang telah bekerja keras untuk memperbaiki dirinya benar-benar langka. Apakah kau yakin bahwa kau bukan ras campuran? Kalau tidak, mengapa kau sangat mirip manusia? Shen Yanxiao menatap Suiling dengan senyum tipis, tetapi kata-kata di mulutnya seperti tamparan di wajah Suiling. Manusia, ras yang dibenci para elf. Shen Yanxiao benar-benar mengatakan bahwa Suiling seperti manusia. Suiling menggertakkan giginya dan menatap Shen Yanxiao. Siapa yang kau katakan terlihat seperti manusia? Shen Yanxiao mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apa? Bukankah begitu? Kupikir semua elf itu lembut dan tenang, tetapi kamu tampaknya sangat gelisah. Bukankah seharusnya sifat elf acuh tak acuh terhadap urusan duniawi? Mengapa kamu terus mengejar Anran? Aku benar-benar merasa bahwa kamu seperti manusia, karena hatimu penuh dengan pikiran jahat dan buruk. Sebenarnya, Shen Yanxiao merasa bahwa bukan hanya Suiling saja. Selain para elf dan tetua suku Monsin yang pernah ditemuinya sebelumnya, semua elf benua Dewa Bulan seperti manusia. Omong kosong, aku tidak tahan dengan pengkhianat seperti itu. Suiling gemetar karena marah. Dia adalah peri yang mulia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan manusia yang kotor? Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kamu begitu gelisah? Apakah kamu merasa bersalah? Senyum Shen Yanxiao menjadi semakin jahat. Saraf para elf benar-benar sangat rapuh. Siapa yang bersalah? Yanxiao, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena kau bersedia tinggal dengan pengkhianat seperti itu, maka lakukanlah apapun yang kau mau. Karena kau tidak keberatan mendiskreditkan suku Cahaya Bulan, tidak ada yang akan menghentikanmu. Suiling meraung. Bab 1224, Pengkhianatan Masa Lalu 4. Hati-hati, aku tidak akan mengantarmu pergi. Shen Yanxiao melambaikan tangannya dengan sangat kooperatif. Dia memiliki ekspresi, kamu bisa pergi, semakin jauh semakin baik, yang membuat gigi orang-orang gatal. Suiling benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum pernah bertemu dengan peri yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Belum lagi Suiling hampir dibuat marah oleh Shen Yanxiao, bahkan para peri di sekitarnya tampak seperti telah melihat hantu. Ini, mengapa para peri suku Cahaya Bulan ingin menjadi saudara dengan pengkhianat? Gadis ini tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Sebenarnya, Shen Yanxiao sudah bisa mengetahui apa yang ada di pikiran para elf ini. Mereka hanya melihatnya sebagai anggota suku Cahaya Bulan, itulah sebabnya mereka tiba-tiba mengubah sikap mereka. Jika dia masih sama seperti saat dia baru saja memasuki kamp pelatihan, dia khawatir para elf ini tidak akan ragu untuk menginjaknya dan mengkategorikannya sebagai makhluk berbahaya seperti Anran. Untuk kebaikannya sendiri,
Itu semua hanya candaan. Mereka hanya ingin berteman dengan suku cahaya bulan. Meskipun Shen Yanxiao masih tidak tahu mengapa suku cahaya bulan begitu populer, dia melihat keramahan yang dipaksakan dari para elf ini. Pada saat itu, Shen Yanxiao dan Anran berdiri di satu sisi, berdiri di sisi berlawanan dari Sui Ling dan para elf di belakangnya. Tatapan di antara mereka tidak terlalu ramah. Saat suasana makin tegang, Kier tiba-tiba berjalan mendekat. Apa yang kalian lakukan di sini? Karena kalian masih ingin mengobrol di sini, sepertinya beberapa hari terakhir ini terlalu mudah bagi kalian. Kier berjalan mendekat dengan wajah tegang, dan matanya menyapu semua elf. Di bawah tatapan Kier, Sui Ling segera berperilaku baik dan dengan patuh mundur ke kelompok peri. Kier kemudian menatap Shen Yanxiao dan Anran. Ketika dia melihat Shen Yanxiao memegang tangan Anran, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Yanxiao, waktumu di Menara Roh Murni telah mencapai persyaratan. Menurut aturan, kamu dapat langsung memasuki lantai 2 Menara Roh Murni. Jika kamu dapat tinggal di lantai 2 Menara Roh Murni selama lebih dari 7 hari, kamu dapat terus naik. Kier berkata kepada Shen Yanxiao dengan ekspresi pasif. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Berita ini tidak buruk. Berada di lantai pertama Menara Roh Murni selama 10 hari telah memungkinkannya membuka lapisan kedua segelnya. Dia bertanya-tanya apa efek yang akan terjadi begitu dia berubah ke lapisan kedua. Kata-kata Kier menyebabkan sedikit perubahan di mata para elf di samping. Mereka tidak menyukai elf yang ingin dekat dengan pengkhianat ini. Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Cepatlah dan berkultivasi. Yanxiao masih muda, tetapi dia bisa memasuki lantai 2 dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, kalian sekumpulan sampah bahkan tidak bisa tinggal di lantai pertama selama sehari, kata Kier. Omelan Kier membuat semua elf menundukkan kepala. Mereka diam-diam marah. Anran, tiba-tiba Kier berkata. Ya, Anran segera menjawab. Kamu dekat dengan Yanxiao, dan di angkatan ini, kamu adalah satu-satunya yang bisa bertahan di Menara Roh Murni paling lama selain Yanxiao. Kamu harus bekerja keras. Aku harap kamu bisa menjadi peri kedua yang memasuki lantai 2. Wajah Kier tiba-tiba tersenyum. Anran menatap Kier dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Kier akan menyemangatinya seperti ini. Saya akan bekerja keras. Kier mengangguk puas. Shen Yanxiao selalu merasa bahwa kata-kata Kier agak aneh, dan untuk sementara waktu, dia tidak mengerti maksudnya. Namun, Shen Yanxiao tidak menyadari bahwa setelah Kier menyelesaikan kata-katanya, para elf yang berdiri di sisi yang berlawanan semuanya menatap Anran dengan mata jahat. Bab 1225, sengaja membuat segalanya sulit. 1. Setelah memasuki kembali Menara Roh Murni, di bawah bimbingan Kier, Shen Yanxiao menaiki tangga ke lantai 2. Begitu melangkah ke lantai 2 Menara Roh Murni, Shen Yanxiao merasakan kekuatan hidup yang kuat bertiup di wajahnya. Kekuatan hidup di sini jauh lebih kuat daripada di lantai pertama. Shen Yanxiao bahkan merasa bahwa dia telah menghirup banyak kekuatan hidup. Kekuatan Menara Roh Murni semakin kuat di setiap lantai. Ini hal yang baik untukmu. Jika kau terus naik ke lantai yang lebih tinggi, segel di tubuhmu juga akan segera terbuka, kata Xiu dengan mengesankan. Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya dan menemukan tempat dengan kekuatan hidup terkaya untuk duduk. Namun sebelum berkultivasi, dia tidak lupa memberi tahu Xiu. Xiu, kali ini aku hanya berencana untuk berkultivasi selama 1 hari. Kau mengerti, dia tidak ingin menciptakan periode pengasingan 10 hari lagi. Setidaknya tidak pada hari pertama, karena kekuatan hidup di sini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat menyerap semuanya. Ya, Xiu menjawab dengan lemah. Baru pada saat itulah Shen Yanxiao menenangkan hatinya untuk berkultivasi. Shen Yanxiao tidak berniat terburu-buru, karena Anran telah mengatakan bahwa dalam 5 hari, mereka akan menjalani pelatihan keterampilan. Sebagai pemanah sihir, Shen Yanxiao sangat ingin tahu tentang keterampilan memanah para elf. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk belajar. Terlebih lagi, Vermilion Bird masih marah. Apapun yang terjadi, dia harus membiarkannya merapikan rambutnya sebelum dia bisa melanjutkan pengasingannya. Yang paling penting, Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Hal terakhir yang tidak dia katakan adalah, Xiu. Setelah memasuki benua Dewa Bulan, dia tidak punya banyak waktu untuk mengeluarkan kristal gelap untuk menyerap elemen gelap. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan Xiu belum pulih.
Sen Yanxiao tidak ingin hal ini terjadi, jadi dia memutuskan bahwa setelah berkultivasi setiap hari, dia harus menggunakan waktu untuk menyerap unsur-unsur gelap. Di bawah pengingat Xiu, Sen Yanxiao tidak mengalami kecelakaan lagi. Pada malam hari, Xiu akan membangunkan Sen Yanxiao sehingga Sen Yanxiao secara alami akan keluar dari pengasingannya. Ketika mereka kembali ke rumah pohon, Anran sudah beristirahat di dalam, tetapi wajahnya tampak sangat lelah. Ketika dia melihat Sen Yanxiao, dia memaksakan senyum. Lelah, Sen Yanxiao duduk di bangku dan bertanya. Anran terkekeh dan berkata, tidak apa-apa. Lalu, dia mengalihkan pandangannya. Sen Yanxiao merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Malam pun tiba, Sen Yanxiao berbaring di tempat tidur, diam-diam mengeluarkan kristal hitam dari cincin penyimpanannya dan dengan hati-hati memegangnya di lengannya. Xiu, yang tinggal di danau hatinya, tiba-tiba merasakan unsur-unsur gelap yang familiar memenuhi seluruh tubuhnya. Wajahnya yang tampan menampakkan sedikit keterkejutan, tetapi kemudian dia mengerti niat baik gadis kecil itu. Malam berlalu dengan tenang. Ketika sinar matahari pertama menyinari tanah keesokan harinya, Sen Yanxiao terbangun dan mengembalikan kristal hitam itu ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah makan sedikit, Sen Yanxiao dan Anran pergi ke Menara Roh Murni lagi. Beberapa elf tersebar di luar Menara Roh Murni. Ketika mereka melihat Sen Yanxiao dan Anran, mata mereka sedikit aneh. Masing-masing dari mereka tampaknya sama sekali mengabaikan Sen Yanxiao dan hanya menatap Anran dengan senyum yang tak terduga. Ekspresi Anran sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan menghindari tatapan tajam itu. Baru setelah mereka memasuki Menara Roh Murni dan Sen Yanxiao mengucapkan selamat tinggal kepada Anran, bencana yang menimpa Anran benar-benar datang. Bab 1226, Panahan, 1. Apa yang kau lihat? Dia sudah memasuki lantai 2. Dia berbeda denganmu. Suiling berjalan di belakang Anran dengan niat jahat dan mencibir. Anran sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya ingin mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Namun, kemanapun dia pergi, dia akan dikucilkan oleh para peri itu. Baik di tengah maupun di sudut, Anran tampaknya tidak punya tempat untuk berdiri. Melihat lebih dari 20 elf duduk berserakan di Menara Roh Murni, Anran merasa sulit untuk bergerak. Dia ingin mencari tempat yang stabil untuk berkultivasi, tetapi sebelum dia bisa duduk, dia dimarahi oleh para elf di sampingnya. Pengkhianat suku Monsin, jangan terlalu dekat denganku. Sungguh menjijikkan. Wajah Anran memucat saat dia diam-diam berjalan ke tepi dan duduk bersandar di dinding. Di lantai 2 Menara Roh Murni, Sen Yanxiao merasakan suatu kekuatan dahsyat datang dari segala arah, dan sumber kehidupannya tumbuh dengan cepat. Tepat di lantai 2, kecepatan pertumbuhan sumber kehidupannya jauh melampaui saat dia berada di lantai pertama. Sen Yanxiao tidak sabar untuk memasuki lantai lainnya untuk merasakan sensasi kenaikan. Selama beberapa hari berikutnya, Sen Yanxiao berkultivasi di Menara Roh Murni sambil menyerap unsur-unsur gelap untuk Xiu. 5 hari kemudian, jadwal kultivasi Menara Roh Murni ditetapkan setiap sore. Di pagi hari, para elf harus pergi ke tempat latihan untuk mempelajari keterampilan memanah. Belakangan ini, Sen Yanxiao selalu merasa ada yang tidak beres dengan Anran. Wajahnya makin hari makin jelek, tetapi seberapapun dia bertanya, Anran hanya berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya bisa berhenti bertanya. Para elf adalah pemanah alami, dan akurasi mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Sen Yanxiao sangat memahami hal ini. Setelah darah elfnya bangkit, meskipun kekuatan warlocknya telah sangat berkurang, keterampilan memanahnya telah meningkat secara signifikan. Pada hari pertama latihan menembak, setiap peri di tempat latihan mengikat busur mereka dan menunggu latihan dimulai. Busur dan anak panah di benua Dewa Bulan tidak sebanding dengan yang ada di benua Cemerlang. Sen Yanxiao mengamatinya dengan saksama. Busur dan anak panah di tangan setiap peri di sini tidak lebih buruk daripada yang ditemukan di kota-kota tingkat hitam yang bernilai jutaan koin emas, atau bahkan lebih tinggi. Setiap busur dihiasi dengan banyak permata sebagai hiasan. Jelaslah bahwa para elf ini menyukai permata. Tidak ada permata di Purple Baron milik Sen Yanxiao, hanya inti kristal. Namun, sebelum dia datang ke benua Dewa Bulan, Yang Si telah mengubah tampilan inti kristal ini. Mereka tampak agak mirip dengan batu permata sehingga tidak akan menarik perhatian para elf.
Busur di tangan Anran jauh lebih sederhana di antara semua busur di sini. Itu adalah busur panjang berwarna merah, dengan hanya 2 permata emas seukuran ibu jari yang tertanam di dalamnya. Kier bertanggung jawab untuk mengajari mereka memanah, dan cara dia mengajar mereka adalah dengan membiarkan mereka berlatih sendiri. Setelah mengatur program pelatihan, Kier mundur ke samping. Shen Yanxiao mengamati dengan saksama cara para elf menembak, dan dia mendapati bahwa bakat mereka dalam membidik sungguh mengejutkan. Menembus 100 anak tangga dan mengenai 100 sasaran adalah hal yang mudah bagi para elf. Bahkan untuk anak panah peledak yang diciptakan sendiri oleh Shen Yanxiao, dia benar-benar melihat beberapa elf melakukan gerakan serupa. Shen Yanxiao tidak sibuk berlatih, tetapi lebih fokus mempelajari keterampilan memanah para elf. Saat masih manusia, Shen Yanxiao menggunakan aura pertempuran dalam tubuhnya, tetapi sekarang setelah menjadi peri, dia harus belajar menggunakan sumber kehidupan dalam tubuhnya untuk memberi tenaga pada anak panah itu.